Apa Makeup sambil cerita? Kali ini aku mau bahas tentang kasus yang lagi heboh di Korea tentang psikopat yang hampir jadi pembunuh berantai. Kenapa dibilang hampir? Karena untungnya dia bisa cepat ditangkap sebelum memakan lebih banyak korban. Buat yang nggak tahu, seseorang disebut pembunuh berantai kalau korbannya ada 3 atau lebih. Nah, sekarang kita langsung aja ke kejadiannya. Berawal pada hari Natal 25 Desember 2022, polisi tiba-tiba mendapatkan laporan dari seorang perempuan yang bilang kalau dia menemukan tubuh manusia di dalam lemari baju apartemen pacarnya. Mendapat laporan itu, polisi pun langsung datang dan bener aja ditemukan tubuh pria berusia 60 tahunan di lemari dalam keadaan tidak bernyawa. Diketahui pria itu ternyata adalah seorang supir taksi yang dikabarkan hilang dari 5 hari sebelumnya. Nah, pelakunya siapa? Yang nggak lain nggak bukan adalah pacar dari si cewek yang bikin laporan dan juga yang tinggal di apartemen itu. Namanya Lee Ki-yong, dia adalah seorang pria berusia 31 tahun. Sebelum kita bahas tentang Lee Ki-yong ini, aku bakal jelasin kronologi kenapa supir taksinya itu bisa sampai ada di lemarinya dia. Jadi pada 20 Desember 2022, Lee Ki-yong ini abis makan bareng sama keluarga pacarnya. Katanya mereka mau ke jenjang yang lebih serius, ngerencanain menikah dan lain-lain. Nah, selain makan-makan, biasanya kalau orang Korea pasti ada minum alkohol kan ya. Pas mau pulang, Lee Ki-yong ini tuh udah rada mabok, tapi dia maksa buat nyetir. Alhasil, dia pun menabrak mobil taksi pas belok sembarangan di lampu merah. Dan ternyata Lee ini tuh emang beberapa kali pernah ketangkap nyetir dalam keadaan mabuk. Bahkan pernah kena hukum penjara juga, dan kalau ditangkap lagi, hukumannya pasti bakal lebih berat. Tapi anehnya, Lee ngaku kalau duitnya ada di apartemen dan ngajak supir taksinya buat ngikutin dia. Walaupun begitu, supir taksi ini tuh nggak curiga dan setuju buat ngikutin Lee ke apartemennya. Tapi siapa sangka bukannya dapat ganti rugi, dia malah dibunuh dan tubuhnya disimpan di dalam lemari. Gak cuman itu, selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 25 tubuh korban ditemukan, diketahui Lee ini gunain kartu kredit dan identitas korbannya buat minjem duit kurang lebih 500 juta rupiah. Dan semua itu dipakai buat hura-hura, mulai dari beli cincin couple, nginep di hotel, makan mewah, dan lain-lain. Barulah di tanggal 25 setelah laporan pacarnya, Lee ini langsung ditangkap. Tapi apa udah gitu aja? Ternyata enggak guys, kasus ini enggak sesimpel itu. Pas Lee ditangkap dan diinterogasi, diketahui kalau apartemen yang dia tinggalin itu bukan atas nama dia, melainkan punya seorang wanita berusia 50 tahun yang bernama Miss J. Waktu ditanya, Miss J-nya sekarang di mana? Terus hubungannya sama Lee apa? Lee ini ngaku kalau Miss J adalah mantan pacarnya dan mereka sempat tinggal bareng. Gak cuman itu, dia juga ngaku kalau udah ngebunuh Miss J waktu di bulan Agustus. Dari sini juga lah Lee mendapat julukan parasit. Iya, mirip parasit yang di film itu. Diketahui Lee ini benar-benar manfaatin Miss J, mulai tinggal di apartemennya, gunain uangnya, bahkan sampai ngebunuh. Gak cuman itu, setelah Miss J juga udah gak ada, Lee ini tetap pakai kartu kreditnya Miss J, terus gunain namanya buat pinjem duit. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya tuh total kerugian bisa sampai miliaran. Terus Lee Ki-yong ini siapa sih sebenarnya? Gak banyak yang diketahui tentang dia, tapi katanya dia ini dari kecil emang suka ngebohong. Mulai dari bilang dia ini orang kaya, keluarganya punya gedung, pernah nikah sekali, punya anak, tapi ternyata semua itu bohong. Dia cuman orang biasa, bahkan gak punya kerjaan dan hidupnya cuman jadi parasit ke orang lain. Nah, waktu polisi nanya di mana tubuh Miss J, lagi-lagi Lee Ki-yong ini bohong. Awalnya dia bilang kalau dia buang tubuhnya di sungai, tapi setelah polisi nyari dan gak ketemu, dia bilang lagi kalau tubuh Miss J itu dia kubur. Tapi sampai sekarang tubuh Miss J belum ditemukan. Katanya tuh Lee Ki-yong ini sengaja karena dia ngerasa dia lebih tinggi daripada polisi. Dan kenapa kasus ini jadi besar banget? Karena Lee Ki-yong ini katanya punya banyak pacar. Bahkan katanya dalam setahun ada 300 orang wanita yang kontekan sama dia. Dan emang katanya beberapa tuh ada yang hilang, entah emang gak bisa dihubungi atau ada hubungannya sama Lee Ki-yong ini. Dari kasus ini banyak expert yang bilang kalau Lee Ki-yong ini kemungkinan menderita sindrom replay. Simpelnya replay syndrome ini tuh orang yang suka bohong, jadi nggak menerima kenyataan. Dia nganggap kebohongan yang dia buat itu adalah kenyataan dia. Sampai sekarang Lee Ki-yong ini masih ditahan, hukumannya belum keluar. Semoga aja dihukum seberat-beratnya ya. Oke deh, segitu dulu. Seperti biasa, yang suka makeup misteri jangan lupa cek TikTok series aku, follow and subscribe TikTok, IG dan YouTube aku @jessicajh. Next, cerita apa lagi?